Menjawab pertanyaan tadi Pak, ini katanya BPJS sudah nggak ada kelas dan sudah diuji cobakan ke beberapa rumah sakit sampai pertengahan tahun depan. Nanti akan ada penyesuaian biaya juga kah Pak untuk karena semuanya nggak ada lagi 1, 2, 3, semuanya standar kelasnya sama? Sebenarnya bukan peniadaan kelas, tapi standarnya kita naikkan. Yang akan kita lakukan kelas 2 sama kelas 3 itu standarnya kita naikkan dan jadi satu. Satu kamar maksimal 4 tempat tidur, harus ada kamar mandi, harus ada korden, harus ada AC. Itu sih sebenarnya intinya. Rumah sakit pada setuju nggak Pak? Katanya kurang profitable. Rumah sakit yang tadinya satu kamar diisi 8, diisi 10, ya pasti nggak setuju. Tapi kan sama juga kan, rumah sakit 3.200. Rakyat Indonesia 280 juta. Ya saya konsisten lah. Demi rakyat Indonesia 280 juta, lebih seneng nggak? Seneng lah daripada berdelapan, senangan berempat. Kamar mandi di luar sharing, senangan sekarang di dalam. Oke, nah kira-kira nanti ada penyesuaian biaya nggak Pak? Udah dibicarakan sama BPJS? Yang kita lakukan sekarang dengan menggunakan tarif yang ada. Oh, tidak ada penyesuaian biaya ya? Nah, ini yang kita penasaran juga nih pemirsa, menuju 20 Oktober 2024. Kabarnya Pak Menteri nanti akan dipilih lagi menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Zaken namanya. Jadi Menteri Keuangan, bener Pak? Itu yang bisa jawab Pak Prabowo. Tapi udah dipanggil ke Hambalang? Sama atau Pak Prabowo, ya ngomong sering, namanya juga temen kan, ya. Kita jadi menteri. Ngomongnya apa Pak? Jadi menteri lagi ngomongnya gitu? Segala macam kita omongin, termasuk ngomongin makanan. Oh, ya. Karena kita sama-sama suka makan. tapi benar ya Pak ya, jadi menteri ekonomi, menteri keuangan? Itu kan mesti tunggu tanggal 21 gitu ya. Yang tahu mungkin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Presiden terpilih. Tapi waktu itu selain ngomongin makanan sama Pak Menteri, sama Pak Prabowo ngomongin apa lagi Pak Menteri? Ngomongin negara. Ya. Ngomongin negara, soal nanti kalau jadi kalau ke depannya nanti akan ada badan penerimaan keuangan, kemudian bener ya nggak Pak? Saya kalau belum tahu. Berarti saya lebih bagus informasinya daripada saya. Makanya saya nanya kan udah ngobrol Bapak soal negara. Aduh. Enggak. Atau jadi jangan-jangan mungkin karena masih ada yang harus dibenahi di Kementerian Kesehatan, balik lagi jadi Menteri Kesehatan. Iya. Saya dimanapun ditaruh, kalau dipanggil ya alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin itu nanti jadi presenter aja deh. Waduh, senang jangan jadi presenter, senang. Nah, ini berarti kita sudah dipanggil sama Pak Prabowo Subianto, tapi nomenklaturnya kita nunggu tanggal mainnya, begitu ya Pak ya? Oh, dipanggilnya kan dalam rangka ngobrol mengenai hal lain, bukan hal politik. Bukan soal menteri-menterian ya Pak ya. Oke, nanti kita tunggu saja pemirsa ya, karena ini masih menjadi sebuah rahasia soal Kabinet Zaken ini. Terus kalau terakhir nih Pak, apa sih catatan Bapak untuk dunia kesehatan Indonesia, apalagi mungkin hal-hal yang harus dibenahi setelah Bapak bekerja selama 3 tahun, PR yang mungkin sampai sekarang kayaknya harus tetap terus diselesaikan? Kesehatan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, harus bersama-sama seluruh masyarakat. Pendekatannya nggak bisa pendekatan program, harus membangun gerakan. Kita harus merasa ingin sehat itu harus ada di individu masing-masing. Jadi tugas yang paling besar Kementerian Kesehatan kalau ingin dinilai berhasil adalah meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mereka mau hidup sehat dan itu keluar dari hatinya mereka sendiri. Oke, baik. Terima kasih Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi, sudah bersedia berbincang bersama kami selama 1 jam belakangan ini pemirsa. Dan demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.